Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini ibu akan memberikan video pembahasan untuk latihan-latihan soal di materi minggu ketiga tanggal 16 September 2020 ya. Di sini nanti kita akan membahas 13 soal, yaitu soal-soal dari pangkat, akar, dan logaritma. Jadi ini soal-soal untuk persiapan nanti minggu keempat kita melakukan penilaian tengah semester ya. Ini pembahasan nomor 1. Di sini nilai dari 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 adalah ya. Nah, caranya kita harus selalu ingat ke sifat-sifat dari pangkat. Jadi yang di dalam kurung kita kalikan dulu dengan pangkat yang di luar ini. Ini ya. Berarti kita dapat 3 pangkatnya ya. Negatif 3 dikali 2 dulu. Berarti ini ke sini ya. Berarti negatif 3 dikali 2 negatif 6 dikali 5 pangkat, ini pangkatnya negatif 2, berarti negatif 2 dikali 2, negatif 4. Dah ya, sekarang kurung yang dalam kurung kedua. 3 di sini pangkat 2 dikalikan dengan pangkatnya. Ini harus selalu ingat ya, jangan sampai lupa. Di sini berarti jadi 3 pangkat 6 dikali 5, ini 2 dikali 3, 5 pangkat 6. Nah, setelah ini selesai, kita ingat lagi sifat pangkat. Jika bilangan pokoknya sama, itu kita bisa selesaikan. Kalau di sini perkalian, berarti nanti pangkatnya ditambah ya. Di sini 3 dengan 3, bisa nggak dioperasikan? Ini jadi 3, karena di sini perkalian, maka pangkatnya negatif 6 ditambah 6. Ini yang 5, berarti negatif 4 ditambah 6 ya. Ini nanti hasilnya jadi 3 pangkat 0, karena negatif 6 ditambah 6 itu 0 dikali 5 pangkat negatif 4 ditambah 6 itu hasilnya adalah positif 2. 3 pangkat 0 itu berapa? 1. Jadi berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya, itu sifat dari pangkat. Dikali 5 pangkat 2 itu 25. Jadi nanti hasilnya 25. Ini ada jawabannya adalah E. Untuk soal nomor 2, di sini ada perkalian pangkat lagi ya. Nah, dimana kita harus selalu ingat terus ke sifat-sifat pangkatnya. Di sini ada 4. Kita sederhanakan dulu. 4 itu kita rubah dulu ke 2 pangkat 2. Kita tulis dulu lagi soalnya. A pangkat min 2 dikali B pangkat 4 dikali C pangkat min 1. Ini dipangkatkan setengah. Dibagi. Nah, di sini ada 8. 8 kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat negatif 6 dikali C pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 1/3. Nah, setelah ini kita sederhanakan kan jadi pangkat ya, 4 jadi pangkat 2 pangkat 4 jadi 2 pangkat 2, 8 jadi 2 pangkat 3. Jadi bilangan pokoknya sama 2. Nah, setelah ini jadi pangkat, kita semuanya kalikan dengan pangkat yang di luar tanda kurung. Jadi ini 2. Ingat, pangkat yang 2 ini dikalikan ke sini ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 1/2 itu berapa? 2 kali 1 dibagi 2, 1. Dikali A. A ini sama juga dikalikan ke pangkatnya. Negatif 2 dikali setengah ya. Berarti negatif 1. Yang B 4 dikali setengah. 4 dibagi 2 jadi B pangkat 2. Yang C negatif 1 dikali setengah adalah negatif setengah. Nah, sekarang yang bawah sama yang bawah juga sistemnya adalah
pangkat dikalikan pangkat. 2 pangkat 3, berarti 3 dikali negatif 1/3 adalah negatif 1. A, ini pangkatnya 3 dikali negatif 1/3 sama juga negatif 1. B, negatif 6 dikali negatif 1/3. Negatif kali negatif, berarti nanti di sini positif hasilnya ya. Jadi 6 dikali 1, 6 dibagi 3, 2. Hasilnya yang C, negatif 2 dikali negatif 1/3. Negatif kali negatif pasti positif nanti di sini hasilnya. 2 dikali 1, 2 dibagi 3. Ini jadi 2/3 ya. Nah, udah seperti ini. Ini kan dapat kita bilangan pokoknya yang sama. 2 dengan 2, A dengan A, B dengan B, C dengan C. Langsung lagi kita ke sifat bilangan berpangkat, yaitu kalau dia dibagi, ini kan 2 pangkat 1 per 2 pangkat negatif 1, artinya dibagi, berarti nanti pangkatnya dikurangi ya. Jadi 2 pangkat 1 dikurangi, ini negatif 1, jangan lupa. Nah, 2 pangkat 1 dikurangi negatif 1. Jadi kalau tidak bisa langsung, kalian boleh uraikan. Yang A, jadi A pangkat negatif 1 dikurangi negatif 1 ya. Yang B, 2 dikurangi 2. Ini positif dua-duanya. Yang C, negatif 1/2 dikurangi 2/3 ya. Jadi ini nanti ingat di sini ada negatif ketemu negatif, negatif dikali negatif nanti jadi positif, jadi 1 ditambah 1 ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali A, ini negatif 1 ditambah 1, 0. Yang B, 2 dikurangi 2, 0. Yang C, nah negatif setengah dikurangi 2/3. Ini caranya, boleh kalian yang pembilangnya ini kalian kalikan, penyebutnya kalian, ini penyebut kalian kalikan, bawahnya jadi per 6, 2 kali 3, 6, yang atasnya kalian kali silang, jadi negatif 1 kalian kalikan dengan 3 jadi negatif 3. Yang ini negatif 2 dikali 2, negatif 2 dikali 2 negatif 4. Jadi nanti hasilnya 2 pangkat 2 dikali A pangkat 0, 1, B pangkat 0, 1. Nah, C itu jadi nanti negatif 3 dikurang 4, negatif 7/6. Jadi nanti hasilnya 4 dikali C pangkat negatif 7/6. Udah. Kalau misalkan di sini negatif, kalau di sini kan pilihannya tidak ada ya, yang A itu 4 dibagi C pangkat 7/6. Berarti kalian dari sini belum selesai, ini kan pangkatnya negatif. Kita sesuaikan aja apa yang ada di pilihan sini. Kalau misalkan uraian ini udah betul, tapi ketika pilihan ganda kalian sesuaikan dengan isi yang dicarinya ya, atau isi yang disediakannya. Yang ini bisa kita rubah biar pangkatnya positif, berarti kita jadikan penyebut. Nah, jadi 4 per C pangkatnya berubah jadi positif, 7 pangkat 6. Jadi ini hasilnya yang A. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3 ini kita anulir aja ya, karena itu ada di soalnya itu ada B, sedangkan yang diketahuinya itu tidak ada B-nya. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu soalnya nilai X yang memenuhi persamaan 27 pangkat 3X dikurang 1 sama dengan 1/3 pangkat
5 dikurang 8x adalah ya. Nah, ini di sini kita selalu ingat untuk menyederhanakan. 27 di sini ada 3. Oh, berarti kita bisa sederhanakan menjadi 27 itu 3 pangkat 3. Nah, jangan lupa pangkat yang luar kita tulis lagi 3x min 1 sama dengan yang ini boleh mau kita rubah biar sama dengan ini. Jadi kita jadikan pangkat negatif. Ini menjadi 3 pangkat negatif 1. Pangkatnya jangan lupa ditulis kembali 5 dikurangi 8x. Nah, ini kita tinggal kalikan aja pangkat dengan pangkat, yang ini juga pangkat dengan pangkat ya. Berarti ini menjadi 3, pangkatnya itu 3 dikali 3x, berarti 9x dikurang 3 dikali 1, 3. Yang ini 3, bilangan pokoknya pangkatnya negatif 1 dikali 5, negatif 5. Negatif 1 dikali negatif 8x, berarti jadi positif ya. Positif 8x. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama, boleh kita coret. Berarti nanti tinggal 9x dikurang 3 sama dengan boleh kita putar ini biar lebih enak ya. 8x ini negatif 5, sama aja ini ya bentuknya. Sekarang biasanya kalau misalkan untuk persamaan ini aljabar ya, kita kumpulkan yang mengandung variabel x di ruas kiri sama dengan. Jadi ini 9x, yang ini pindah ruas kan? Ini menjadi pindah ruas ke depan sama dengan itu asalnya positif, dia berubah jadi negatif 8x sama dengan ini negatif 5 di sini, yang negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. 9 dikurangi 8 adalah 1 atau x, sama dengan negatif 5 ditambah 3 itu negatif 2. Jadi nilai x-nya adalah negatif 2. Berarti pilihan nomor C. Sekarang lanjut kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 itu di sini adalah bentuk akar ya, yang tadi kita pangkat, sekarang kita masuk ke soal akar. Di sini bentuk sederhana dari 4 akar 75 ditambah 2 akar 75 dikurangi 6 akar 12 ditambah akar 48. Nah, kita sederhanakan masing-masing akarnya ya. Jadi ingat, mau pangkat, mau akar, mau logaritma, kita harus selalu menyederhanakan. Di sini 4-nya kita masih tetap, 75-nya kita sederhanakan. Nah, kira-kira di sini biasanya cari bilangan pokok yang kira-kira sama. 75 dengan 75 nanti bilangan pokoknya pasti sama. 12 itu 4 dikali 3, berarti nanti bilangan akarnya itu adalah, di dalam akarnya itu adalah 3. 48 itu, nah biar kalian ingat, ibu kasih kuncinya aja ya untuk perpangkatan. 2 pangkat 2 itu 4. Ini 3 pangkat 3 itu 9. 3 pangkat 2, 4 pangkat 2 itu 16, 5 pangkat 2, 25, 6 pangkat 2, 36, 7 pangkat 2, 49, 8 pangkat 2, 64, 9 pangkat 2, 81, 10 pangkat 2, 100 ya. Jadi nanti kita mengacunya ke angka ini. Nah, sekarang 75. 75 itu bilangan yang ada di sini dikali berapa biar dia 75. Contoh ya. Ini menjadi 75 itu kalau kita pecah, kalau kita sederhanakan menjadi 25 dikali berapa biar 75. 25 dikali 3. Sekarang ditambah yang ini udah ketemu, sama aja ya, 25 dikali 3. Dikurang 6
akar 12 kita sederhanakan menjadi 4 dikali 3 ditambah. Nah, sekarang akar 48 kalau kita sederhanakan yang ada di sini dikali berapa gitu, 48. Di sini kan ada bilangan yang 3, di sini 3. Berarti ini juga 3 dikali berapa biar hasilnya 48. Atau 48 kita bisa bagi dengan 3. Dapat 18 dibagi 3 itu 9 kali 3 27, 18 dibagi 3 itu 6 ya. Jadi kita berarti 16 dikali 3 dapatnya ya. 16 kali 3 adalah 48. Nah, sudah kayak gini. Yang di depan ini kan akar, ini kita bisa keluarkan menjadi 4 dikali 25 itu 5 pangkat 2. Nah, berarti akar dari 25 itu adalah 5 ya. Akar 3. Akar 3-nya tetap karena dia tidak bisa dikeluarkan ya. Ditambah 2 dikali ini sama 25 itu adalah kita keluarkan jadi 5 akar 3 dikurang 6. Ini 4 kita keluarkan jadi, ini salah, dikurang 6 dikali 2, 2-nya dari 4, dari akar 4 itu 2, akar 3 ditambah 16 kita keluarkan 4 akar 3. Nah, karena bilangan pokok di dalam akarnya itu sudah sama semua 3 ya, maka yang di depannya itu kita tinggal jumlahkan dan kurangkan. Berarti kan 4 dikali 5 20 ya, kita bisa langsung aja ditambah 2 dikali 5 10 dikurang 6 kali 2 12 ditambah 4 kita kurungin, akarkan dengan 3 karena semuanya bilangan pokoknya sama ya, jadi kita bisa simpen di akhir. Sekarang kita kerjakan 20 ditambah 10 itu 30 dikurangi 12 itu adalah 18 ditambah 4 adalah 22. Akarnya kita tulis lagi akar 3, maka hasilnya adalah pilihan yang A ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu bentuk sederhana dari 5 dikali 2 pangkat 6 dikali 3 ditambah 6. Nah, ini kita tinggal perkalian pelangi aja. Jadi 5 itu kita kalikan ke semua yang ada di sini. Negatif 2 akar 6 juga kita kalikan ke semua yang bilangan yang ada di dalam kurung kedua ya. Jadi yang pertama kita 5 dikali 3 itu 15. Ini yang pertama. Yang kedua 5 dikali akar 6. Ini positif ya, berarti ditambah 5 akar 6. Nah, sekarang bagian yang kedua. Ini negatif 2 akar 6 dikali 3. Negatif 2 dikali 3. Jadi negatif 6 akar 6. Sekarang yang kedua ke sini. Ingat di sini itu di depan tanda akar itu ada angka 1 kalau dia tidak ada angkanya ya. Berarti nanti jadi negatif 2 dikali 1 negatif 2 akar 6 dikali akar 6 adalah, kita langsung bisa keluarkan atau boleh misalkan menjadi 36, akar 36. Nanti kita sederhanakan boleh. Nah, udah sampai sini. Sekarang kita bisa kerjakan. Ini tetap 15. Yang ini karena bilangan pokoknya sama, akar 6 berarti yang 5 dikurangi 6-nya itu bisa dioperasikan ya. 5 dikurangi 6 itu menjadi negatif 1. Negatif 1 boleh ditulis, boleh enggak. Di sini ibu tidak tulis, berarti negatif 6. Nah, ini dikurangi akar 36 itu kan 6 kuadrat ya. Nih, ingat lagi ke yang di atas. 6 kuadrat itu 36, artinya ini adalah akar 36 itu adalah 6 ya. Berarti di sini menjadi 2 dikali 6.
Berarti nanti 15 ini dikurangi 2 kali 6 adalah 12 dikurangi akar 6. Nanti 15 dikurangi 12 itu menjadi 3 dikurang akar 6. Ini hasilnya ya. Berarti pilihan nomor C. Kita lanjut untuk nomor 7 ya. Bentuk rasional dari 4/3 akar 2. Nah, kalau untuk bentuk rasional atau merasionalkan bentuk akar, kalian bisa lihat cara pengerjaannya itu di video-video yang di YouTube yang sudah Ibu kirim. Nah, ini berarti cara merasionalkannya adalah kita kalikan dengan akarnya, bentuk akarnya. Berarti untuk 4/3 akar 2 itu bisa kita selesaikan 4/3 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Bu, akar 2 per akar 2 nya dari mana? Kita ambil dari akarnya. Kalau misalkan di sini 6 akar 3 ya, berarti kita dikali akar 3 per akar 3 ya. Nah, sudah sampai sini, ingat di sini selalu ada angka 1 ya. Berarti ini 4 dikali 1 itu 4 akar 2 per 3 dikali 1 3. Akar 2 dikali akar 2 boleh mau langsung 2 atau mau misalkan kalian dikalikan aja menjadi akar 4. Akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4. Nah, kita selesaikan 4 akar 2 per 3 dikali 2. Karena akar 4 itu adalah 2 ya. Jadi nanti hasilnya 4 akar 2 per 6. Ada nggak? Kita lihat ke pilihannya. Ada nggak? 4 akar 2 per akar 6. Oh, ternyata nggak ada. Di sana adanya itu 1/3 akar 2, 2/3 akar 2, 3/4 akar 2, 4/3 akar 2, dan akar 3. Berarti ini yang ini kita sederhanakan lagi. Ini 4, 6. Kalau kita sederhanakan kan, misal yang 4 kita bagi 2, yang bawah kita bagi 2. Menjadi 2 akar 2 per 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi ini, atau kalian cara menulisnya itu boleh 2/3 akar 2. Sama aja ya. Berarti ini ada di pilihan yang B. Lanjut ke nomor 8. Di sini bentuk sederhana dari akar 8 dikurang 2 akar 12 ditambah akar 32 dibagi akar 18 ditambah akar 12 dikurangi akar 27. Di sini kita mencari bentuk yang paling sederhana ya. Jadi kita harus menyederhanakan dulu bentuk-bentuk akar ini. Berarti kita akar 8 kita sederhanakan menjadi 4 kali 2. Dikurangi 2 akar 12 kita sederhanakan menjadi 4 kali 3. Akar 32 kita sederhanakan menjadi akar 16 dikali 2. Dibagi akar 18 jadi 9 kali 2. Akar 12 menjadi 4 kali 3. Akar 27 menjadi 9 dikali 3. Nah, sekarang kita keluarkan akar-akar istimewanya, di mana akar istimewa itu 4, 4, 16, 9, atau yang bisa dipangkatkan nantinya ya. Jadi 4, akar istimewa dari 4 itu adalah 2 ya. 2 ini dia masih tetap dalam bentuk akar. Yang ini juga sama, 4 kita keluarkan, berarti jadi dikali 2, akar 3, ditambah 16 kita keluarkan jadi 4 akar 2. Kemudian yang bawah 9 itu dikeluarkan 3, akar 2 nya tetap. Yang ini berarti jadi 2 akar 3 dikurangi 9 dikeluarkan 3 akar 3. Nah, udah seperti ini. Kita selesaikan yang ada perkalian-perkalian ininya. Berarti jadi 2 akar 2 dikurangi 4 akar 3 ditambah 4 akar 2 dibagi 3 akar 2 ditambah 2 akar 3 dikurangi 3 akar 3 ya.
Nah, sekarang cari bilangan pokok akarnya yang sama, itu berarti bisa dijumlah atau dikurangkan ya, koefisien dari akarnya. Misal ini bilangan pokok akarnya 2 dan ini 2 sama, artinya 2 bisa dijumlahkan dengan 4. Jadi nanti 6 akar 2 dikurangi, ini karena akar 3 tidak ada temennya, maka kita tulis lagi 4 akar 3 ya. Nah, untuk yang bawah juga sama. Ini akar 2, dia tidak ada yang sama, berarti kita tulis lagi 3 akar 2. Yang ini bilangan pokoknya akar 3 sama, maka yang depannya 2 dikurangi 3, berarti dia negatif 1. Negatif 1 tidak usah ditulis, maka hanya negatif akar 3. Sudah sampai sini. Ini masih kita menyederhanakan, tapi ini masih belum sederhana, maka kita rasionalkan. Jadi kita merasionalkan bentuk akar, di mana hasil ini kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya ya. Berarti ini nanti kita rasionalkan. Nah, caranya berarti 6 akar 2 dikurangi 4 akar 3 dibagi 3 akar 2 dikurangi akar 3 dikali ya. Dikali sekawannya, berarti 3 akar 2 ditambah, kalau di sini dikurang berarti di sini ditambah, kalau di sini tambah, yang ini nanti dikurang ya. Akar 3 per 3 akar 2 ditambah akar 3. Jadi nanti hasilnya, nah kita kalikan lagi. 6 dikali 3 kan 18. Akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu akar istimewa, jadi bisa langsung kita keluarkan 2. Sekarang 6 ke sini, di sini ada angka 1 ya. Jadi di sini positif tandanya. 6 dikali 1 6. Akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Sekarang yang ke bilangan kedua, negatif. Ini sama negatifnya harus dibawa ya. Negatif 4 akar 3 dikali ini. Berarti jadi negatif 4 kali 3 12, akar 3 dikali akar 2 akar 6. Nah, sekarang ke bilangan keduanya. Negatif 4, di sini ada 1, berarti negatif 4 kali 1 negatif 4. Akar 3 dikali akar 3 itu akar 9, atau langsung kita keluarkan menjadi 3 karena dia akar istimewa ya. Nah, untuk bawahnya gimana? Kalau menemukan negatif, positif, nanti berarti tandanya di sini negatif ya. Caranya 3 kali 3 9, 2 kali 2 itu akar 2 kali akar 2 itu akar 4, kita langsung keluarkan 2. Terus yang ini negatif 3 dikali negatif akar 3 dikali positif akar 3 adalah negatif akar 9, atau langsung kita kurangi, atau langsung kita keluarkan akarnya menjadi 3 ya. Akar 3 dikali akar 3 langsung 3 isinya. Jadi ini kita selesaikan. 18 kali 2 36. Ini yang tidak ada akarnya dulu ya, kita selesaikan. Negatif 4 dikali 3 negatif 12, baru kita ke sini. Sekarang ini bilangan pokoknya sama, akar 6, maka yang 6 dan negatif 12 ini bisa kita selesaikan. Positif 6 dikurangi 12 berarti negatif 6, akar 6 nya tetap ya. Dibagi 9 kali 2 18 dikurangi 3. Nah, sekarang 36 dikurangi 12 itu berarti 24 dikurangi 6 akar 6 dibagi 18 dikurangi 3 itu 5. Nah, sebetulnya sampai sini itu sudah selesai, tapi kita lihat lagi di pilihan gandanya apa yang diperlukan, atau di pilihan gandanya itu bentuknya seperti ini ya. Berarti kita harus menyederhanakan. Di sini semuanya harus jadi 1/5. Nah, gimana caranya? Karena di sini pilihannya 1/5, maka kita bikin 1/5. Dikali berapa? Misalkan dia 24 itu ini
24 kita perkecil dulu, dimana yang ini itu 18 dikurangi 3 itu bukan 5 ya, jadi 15. Nah ini berarti untuk diperkecil dulu semuanya. 24, 6, dan 3. Berapa yang bisa diperkecil semuanya? Kalau 15 itu kan antara 3 dan 5. Kalau 24 ke 5 kan nggak bisa, berarti 3. Semuanya dibagi 3. 24 dibagi 3 itu 8. 6 dibagi 3 itu 2. 15 dibagi 3 itu 5. Jadi nanti kita baru bisa rubah ke 1/5. Nih, berapa kan ini 8/5. Berarti ini 8 dikurangi, karena ini bilangannya dikali 1, berarti tetap bilangannya yang atas. Berarti ini pilihan nomor 8 itu isinya ada di 1/5. 8 dikurangi 2/6. Pilihan A. Kita lanjut ke nomor 9 ya. Di sini nomor 9 soalnya bentuk rasional dari 5/3 dikurang 2/2 adalah, berarti kita harus merasionalkan bentuk akar ya. Yang pertama berarti kita tulis lagi soalnya 5/3 dikurangi 2/2 sama dengan gitu ya, 5/3 dikurangi 2/2 dikali sekawannya dari penyebut ya. Berarti dikali 3 ditambah 2/2 per 3 ditambah 2/2 ya. Sekarang kita kalikan. 5 kita kalikan ke 3 berarti 15. Terus selanjutnya 5 dikalikan ke 2/2, karena di sini tandanya tambah berarti kita tambah ya. 5 dikali 2 10/2 ya. Jadi yang dikalikan bukan akarnya tapi yang di depan akar. Dibagi ini 3 dikali 3 9, karena di sini positif kali negatif maka dia pasti negatif ya. 2 dikali 2 4. Akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4. Langsung saja kita keluarkan ya. Jadi 2. Nah, sekarang 15 ditambah 10/2 tetap yang bawah kita selesaikan. 9 dikurangi 8. 9 dikurangi 8 kan 1 ya. Berarti hasilnya adalah 15 ditambah 10/2. Nah, sampai sini sebetulnya ini udah betul, tapi karena di soal pilihannya itu tidak ada 15 ditambah 10/2, maka kita harus rubah dulu ke soal bentuknya apa yang dimau gitu ya. Di soal itu ada banyaknya dia 5 dalam kurung ini gitu ya. Jadi kita rubah dulu aja ke, kalau misalkan gini ya ngeceknya, 5 dikali 3 15 ditambah 5 kali 2 10/2. Nah kayak gitu. Kalau misalkan mau cobain dari yang sedikit dulu pilihannya, kalian kalikan 2 kali 2 4. Berarti udah jelas salah karena di sini 15. Negatif 5 dikali 3 negatif 15. Ini juga udah pasti salah karena di sini positif 15. Maka pilihannya adalah di antara ini. Berarti kita rubah bentuk ini ya. 5 dikali berapa biar dia 15 hasilnya, berarti 5 dikali 3 ditambah 5 dikali berapa biar hasilnya 10 dikali 2, maka ini akar 2 nya tetap. Nah berarti di sini pilihan gandanya ada di pilihan A. Lanjut kita ke nomor 10 ya. Di sini masih kita mau membahas nomor 10 itu logaritma ya. Nah, di sini ada soal nilai dari 3 log 1/27 ditambah 4 log 256 ditambah 2 log 1/8 adalah gitu ya.
Di logaritma juga kita harus selalu ingat untuk selalu menyederhanakan bilangan pokoknya ya. Di sini ada soal 3 log 1 per 27. Kita sederhanakan dulu yang 27 ya. Jadi 3 log 1 per 3, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Ditambah 4, kita sederhanakan juga ya. Jadi 2 pangkat 2 log, nah 256, di sini ada 8. 256 itu angka yang paling sederhananya berapa? Kalian kalau mau mencari yang paling sederhana, pangkatkan dulu dari bilangan yang terkecil. Misalkan 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Kalau misalkan di bilangan 2 tidak ada, lanjut ke bilangan ketiga. 3 pangkat berapa? Misalkan 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, ketemu misalkan 3 pangkat 3, baru itu diambil. Di sini 256 itu 2 pangkat 8. 2 pangkat, selalu ingetnya gini aja, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6 itu 32 kali 2, 64 gitu ya. Jadi 2 pangkat 8 itu hasilnya adalah 256, ditambah 2 log 1 per 8. 8 ini juga kita sederhanakan, 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya. Nah, sudah sederhana, boleh kita rubah yang penyebut ini kita ke ataskan, atau dia bisa menjadi pangkat negatif. Kita rubah dulu 3 log 1 per 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 ini kalau dia pindah ke atas menjadi 3 pangkat negatif 3. Ditambah yang ini 2 ada pangkatnya. Di sini juga ada pangkatnya. Nah, ini ada di sifat-sifat bilangan pangkat. Nanti kalian cari lagi ya. Ini caranya 8 dibagi 2 yang pangkat. Tapi ya, jadi 8 per 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 ini dari sini. 2 log 2. Kalau yang pembagian ini dari pangkatnya. 8 dibagi 2 ya. Ditambah ini juga 2 pangkat 3-nya di bawah bisa kita pindahkan ke atas menjadi pangkat negatif. Jadi 2 log 2 pangkat negatif 3. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini juga ada di sifat perpangkatan. Negatif 3 itu bisa berpindah ke depan ya. Negatif 3 dikali 3 log 3 ditambah 8 dibagi 2, 4 dikali 2 log 2 ditambah negatif 3 ini bisa pindah ke depan juga. Kita pindahkan ke depan. Jadi negatif 3 dikali 2 log 2. Nah, kalau misalkan ada nemu 3 log 3, 2 log 2, 4 log 4, 5 log 5 itu ada di sifat perpangkatan, hasilnya adalah 1 ya. Jadi berarti ini negatif 3 dikali 1 negatif 3 ditambah 4 dikali 1 4. Ini ditambah negatif 3 dikali 1 negatif 3. Maka tulis di sini negatif ya. Jadi hasilnya adalah negatif 3 ditambah 4 berarti kan positif 1. Positif 1 dikurang 3 berarti negatif 2 hasilnya. Ini hasilnya ada di pilihan yang B. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 11. Nomor 11 itu soalnya itu nilai dari 3 log 243 dikurangi 4 log 32 dikurangi 2 dikali 125 log 625 berapa gitu ya. Nah, sekarang sama kayak yang nomor 10 kita harus menyederhanakan dulu ya. Jadi yang pertama kita sederhanakan dulu.
Yang ini, yang 3 log 243 kita sederhanakan menjadi 3 log 243 itu 3 pangkat 5 ya. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali itu hasilnya adalah 243. Dikurangi 4 ini kita sederhanakan juga ya. Jadi rubah ke 2 pangkat 2. Jadi hasilnya mah tetap aja 4, cuman bentuknya yang berbeda. Ini kita rubah ke bentuk pangkat. 2 pangkat 2 log 32 kita rubah juga ke 2 pangkat 5 ya. Dikurangi 2 dikali 125, ini 625. Biar sama biasanya karena nanti biar jadinya 1. Kita biar nanti ada berapa log berapa yang hasilnya 1 gitu ya. 125 kita rubah ke 5 pangkat 5 itu 25 kali 5 ya, berarti pangkat 3. 5 pangkat 3 log 625 itu 5 pangkat 4. 5 pangkat 3 itu 125 dikali 5 lagi, nanti hasilnya 625 ya. Nah, kalau udah sederhana, pangkat ini kita bisa pindahkan ke depan. Selalu ingat itu ada di sifat-sifat perpangkatan ya. 5 ini dikali 3 log 3. 3 log 3 itu hasilnya 1 ya. Dikurangi, ini ada pangkat, ini pangkat. Jadi 5 per 2. 5 per 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 juga hasilnya 1. Nah, yang ini 2 dikali, ini juga ada pangkat. Harus dijadikan dibagi dulu ya. Berarti 4 per 3 dikali 5 log 5. 5 log 5 juga hasilnya adalah 1 ya. Jadi nanti kita bisa dapatkan, ini kan 1, ini 1, ini 1. Nah, gitu ya. 5 kali 1, 5. 5 per 2 dikali 1, negatif 5 per 2 dikali 1, negatif 5 per 2. Ini negatif 2 dikali 4 per 3. 2 kali 4 kan 8 ya. Berarti negatif 8 per 3. Nah, ini ada bilangan yang per 3 nggak bisa dibagi ya, berarti kita harus sederhanakan dulu. 5 dibagi berapa yang hasilnya 5 kan 1 ya. Berarti di sini 5 per 1 boleh. 5 per 2 dikurang 8 per 3. Kita cari penyebut yang bisa dibagi ke 3-nya ini. 2 kali 3 ke 6 aja ya. Berarti di sini per 6. 6 dibagi 1, 6 dikali 5, 30 dikurangi 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 5, 15. Ini dikurangi berarti 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 8, 16. Jadi nanti hasilnya 30 dikurangi 15 itu positif 15, dikurangi 16 berarti jadi negatif 1 per 6. Negatif 1 per 6 itu ada di pilihan ya, negatif 1 per 6 itu di pilihan B. Untuk nomor 12 ini masih logaritma. Soalnya jika 2 log 3 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan A, maka nilai dari 4 log 27 adalah berapa ya. Nah, berarti kita harus cari dulu 2 log 3 kita rubah dulu menjadi log 3 per log 2 ya. Ini ada di sifat bilangan, di sifat-sifat logaritma sama dengan A ya. Nah, di sini mau kita kali silang biar tidak pusing. Ini A-nya kita jadikan per 1 karena berapapun dibagi 1 adalah bilangan itu sendiri ya.
Yang pertama kita cari log 3. Log 3 dikali 1 kan log 3, sama dengan A dikali log 2. Nah, log 3-nya sudah ketemu. Sekarang log 2-nya yang mau kita cari. Kita tinggal balik aja. Berarti kalau mencari log 2, kita tinggal log 3 dibagi A ya. Log 3 per A. Atau bentuknya boleh menjadi 1 per A log 3, sama aja ya. Nah, log 3-nya sudah ketemu, log 2-nya sudah ketemu, baru kita cari ke soalnya ya. 4 log 27 sama seperti yang atas, kita rubah dulu bentuknya menjadi log 27 per log 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan. Log 27 kalau kita sederhanakan menjadi log 3 pangkat 3. Dibagi log 4 kita sederhanakan menjadi log 2 pangkat 2 ya. Ini ada di sifat perpangkatan juga. Pangkat ini bisa kita pindahkan ke depan menjadi 3 dikali log 3 per 2, kita pindahkan ke depan menjadi 2 dikali log 2. Nah, log 3 dan log 2-nya tadi kita sudah dapat berapa ya. Kita tinggal masukkan ke sini. Berarti log 3 kita ganti menjadi A log A. A log 2 ya, maaf. A log 2 dibagi 2 dikali log 2-nya berapa? Log 2-nya itu 1 per A log 3. 1 per A log 3 ya. Nah, udah seperti ini. Kita tinggal sederhanakan lagi. Biar salah satunya boleh kalian mau rubah log 2 atau kalian mau rubah log 3. Boleh sama aja, yang penting nanti biar sama. Antara atas dan bawah itu logaritma berapanya sama ya. Berarti ini jadi 3, kita mau rubah yang bawah. Ini A dikali log 2 per 2 dikali 1 per A. Ini log 3-nya kita rubah menjadi log 3 itu A log 2. A dikali log 2. Nah, jadi kan si log 3 ini hilang karena dia diganti dengan A log 2. A dikali log 2 dibagi A dikali log 2 itu nilainya adalah 1. Jadi ini hasilnya 3 per 2 dikali 1, 2 per A ya, 2 per A. Nah, ingat-ingat lagi, ini adalah kalau kalian menemukan pembagian seperti ini, yang di bawah itu bisa kita balik menjadi 3 ya, dikali A per 2. Jadi ini hasilnya 3A per 2 atau 3 per 2A. Ini sama aja ya. Cuman cara penulisannya aja yang beda. Jadi nanti tergantung pilihan gandanya itu mau nulis ini atau mau nulis tulisan yang ini gitu ya. Berarti nomor 12 itu pilihannya ada di 3 per 2A. 3 per 2A itu yang D. Untuk nomor 13, ini nomor terakhir. Kita mau mencari nilai dari 2 log 27 dikali 3 log 25 dikali 5 log 16. Nah, ini sama juga kuncinya adalah menyederhanakan. Menyederhanakan 27, 25, 16 kita sederhanakan ya. Ini bisa jadi 27 kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 3 dikali 3 log 25 kita sederhanakan menjadi 5 pangkat 2 dikali 5 log 16 kita sederhanakan jadi 2 pangkat 4. Ini pangkat ini bisa kita pindahkan ke depan. Yang pertama ini 3 dikali 2 log 3 ya. Ini biar beda aja perkalinya ya. Kalinya biar beda aja ini. Kita rubah. Berarti ini kali
2 pindah ke depan, 2 dikali 3 log 5 dikali, ini pindah ke depan jadi 4 dikali 5 log 2. Nah, ini yang lebih gampangnya adalah bilangan-bilangan yang di depan kita kumpulkan paling depan. Jadi bisa kita tulis 3 dikali 2 dikali ini 4. Baru kita tulis logaritmanya. Jadi 2 dikali ya, 2 log, ini dikali 2 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 2. Nah, untuk ini ada di sifat. Ketika bilangan ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, maka bisa kita ambil awal dan akhir ya. Jadi bilangan pokok yang 2 dengan numerusnya ini. Jadi nanti 3 dikali 2 itu 6, dikali 4 itu 24, dikali 2 log, terakhirnya ini 2. 2 log 2 itu adalah 1 ya. Maka 24 dikali 24 dikali 1, hasilnya adalah 24. Ini ada di pilihan yang D. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan pembahasan soal-soal ini bisa kalian mengerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.